Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Arengga yang tampak tenang, seorang ibu sederhana bernama Ibu Ratri menjadi korban kekejaman seorang oknum polisi. Namun balasan yang datang justru muncul dari putrinya, Liora. Gadis SMA yang tanpa sepengetahuan siapapun menyimpan kekuatan yang tak semestinya dimiliki manusia biasa. Apa yang terjadi setelah itu membuka tirai sebuah konspirasi kelam yang selama ini disembunyikan dari dunia. Pagi itu udara masih menyisakan embun tipis yang menempel di dedaunan, memberikan kesegaran pada perjalanan singkat Ibu Ratri bersama putri semata wayangnya, Liora. Vespa putih, mereka melaju pelan melewati jalan utama kota Arengga, yang mulai dipenuhi suara pedagang membuka lapak, anak-anak berlarian menuju sekolah, dan deru kendaraan yang menambah ritme rutin pagi itu. Sesekali Ibu Ratri menoleh ke belakang, memastikan Liora duduk dengan aman. Sementara itu, Liora bercerita tentang tugas sekolahnya, rencana ujian, dan hal-hal kecil yang khas remaja. Meski sederhana, momen-momen itulah yang paling disukai Ibu Ratri setiap hari detik-detik ketika ia masih bisa merasakan kehangatan keluarga sebelum kembali menghadapi kerasnya hidup. Saat mereka mendekati gerbang sekolah, cahaya matahari yang baru terbit menyorot wajah Liora, membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Ibu Ratri memperhatikan putrinya dengan campuran bangga dan cemas. Di masa seperti sekarang, seorang ibu hanya bisa berharap anaknya tetap baik-baik saja di tengah ancaman yang tak terlihat. Liora turun dari motor dengan semangat, merapikan rok abu-abunya, lalu menunduk untuk mencium tangan ibunya. Sapaan lembut mereka terdengar kontras dengan keramaian di sekitar, seperti sepotong kecil ketenangan yang melintas di tengah hiruk-pikuk pagi. Sebelum melangkah pergi, Liora sempat menatap ibunya sedikit lebih lama, seolah ingin memastikan sesuatu. "Hati-hati pulang ya, Bu," katanya sambil tersenyum. Ibu Ratri mengangguk kecil, menyembunyikan lelah yang mulai sulit ia tutupi di balik senyum hangat itu. Ia tahu Liora semakin peka terhadap perubahan kecil pada dirinya, garis lelah yang makin jelas, napas yang kadang berat, dan pandangan yang sesekali terlihat jauh. Namun seperti biasanya, Ibu Ratri menepis kekhawatiran itu dengan sikap tenang dan membiarkan Liora masuk ke sekolah tanpa beban. Setelah melepas putrinya, ia kembali duduk tegak di atas Vespa putihnya, menarik napas panjang sebagai awal perjalanan pulang. Ia menatap gerbang sekolah, sekali lagi, memastikan tidak ada yang tertinggal. Dengan gerakan pelan namun mantap, ia memutar gas dan mulai menyusuri jalan yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada sedikit pun firasat buruk melintas di benaknya. Pagi itu terasa seperti rutinitas biasa, padahal takdir sudah mulai bergerak, menunggu di tikungan, siap meruntuhkan ketenangan yang selama ini ia pertahankan dengan susah payah. Dalam perjalanan pulang, Ibu Ratri menikmati angin yang berembus pelan, berharap sisa waktu sebelum bekerja bisa ia gunakan untuk beristirahat sejenak di rumah. Namun ketenangan itu buyar seketika ketika dari balik tikungan tajam, seorang polisi tiba-tiba muncul. Gerakan tangannya kasar, memberi tanda agar ia berhenti. Gesturnya bukan seperti petugas yang menjalankan tugas rutin, tetapi seperti seseorang yang sedang menunggu mangsa. Ibu Ratri refleks mengerem pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ada sesuatu dari cara laki-laki itu berdiri kaku, menguasai, dan gelap yang membuat udara seakan menahan napas bersamanya. Polisi itu adalah Bram, sosok yang tidak asing bagi warga sekitar. Bram dikenal bukan karena integritas, melainkan karena sikap temperamental dan kebiasaannya mencari masalah. Bahkan ketika tidak ada pelanggaran apapun, tubuhnya tegap, wajahnya keras, penuh kesombongan. Ia berdiri tepat di tengah jalan, seolah sengaja ingin memutus perjalanan siapapun yang lewat. Ibu Ratri memperhatikan seragamnya yang kusut dan tatapan tajam yang seperti haus akan kesalahan. Meski tak pernah bertemu langsung sebelumnya, reputasi Bram cukup membuat siapapun merasa tidak nyaman. Dengan sopan, Ibu Ratri menghentikan Vespa putihnya di pinggir jalan, berusaha menunjukkan sikap kooperatif. Walau hatinya mulai dipenuhi tanda tanya, ia menurunkan standar motor dan menatap Bram dengan senyum kecil yang dipaksakan demi meredakan ketegangan. Namun wajah Bram tetap dingin. Ia berjalan mendekat dengan langkah berat, setiap pijakan seperti membawa aura intimidasi. Tanpa salam atau penjelasan, ia hanya mengangkat dagunya, memberi isyarat agar Ibu Ratri menyerahkan surat-surat kendaraan. Sikap kasarnya membuat Ibu Ratri semakin bingung, karena ia tahu sepanjang perjalanan tadi ia tidak melakukan satu pelanggaran pun.
Meski rasa tidak nyaman mulai merayap seperti hawa dingin yang muncul tiba-tiba, ia tetap memilih bersikap sopan. Dengan tangan yang tetap terkontrol, ia membuka tasnya perlahan, memastikan setiap dokumen yang diminta tersusun rapi. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Tanyanya pelan namun jelas. Namun Bram hanya menatapnya tajam tanpa memberi suara sedikit pun, seolah kata-katanya tidak layak didengar. Dalam sekejap, suasana pagi yang tadinya tenang berubah tegang. Ibu Ratri tidak sadar bahwa momen kecil ini akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa besar yang mengguncang hidupnya dan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi rapat. Bram mengambil surat-surat itu dengan cara yang jauh dari pantas bagi seorang penegak hukum. Tangannya meraih dokumen itu dengan gerakan malas, namun penuh kesombongan. Matanya menelusuri kertas-kertas itu tanpa benar-benar membaca, hanya mencari-cari celah. Sesekali ia mendecakkan lidah, gerakan kecil yang sengaja dilakukan untuk membuat lawannya merasa bersalah. Nada bicaranya meremehkan. Ketika bertanya tentang SIM, STNK, dan detail lain yang sebenarnya sudah ia pegang di tangannya. Ibu Ratri berdiri tegak, menahan diri agar tidak terpancing provokasi. Ia tahu sosok seperti Bram hanya butuh percikan kecil untuk meledak. Ketika Bram mendapati bahwa semua kelengkapan itu lengkap dan tidak ada kekurangan sedikit pun, wajahnya berubah. Raut kesalnya tampak jelas, seolah ia kecewa karena tidak menemukan celah untuk menekan atau mengancam. Ibu Ratri melihat perubahan itu. Sebuah kilasan singkat, namun cukup untuk membuat dadanya kembali berdebar. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan pemeriksaan rutin. Ini lebih seperti seseorang yang sedang mencari alasan untuk menciptakan masalah dari hal yang sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tanpa peringatan, Bram melangkah mundur beberapa langkah, lalu menunjuk ke arah marka jalan di belakang Ibu Ratri dengan gerakan tangan yang dibuat-buat dramatis. "Ibu tadi melanggar marka," ucapnya dengan nada datar namun penuh muatan. Ibu Ratri langsung menoleh, memeriksa jalanan tempat ia lewat. Marka itu bersih, tidak ada percabangan, tidak ada garis yang ia lintasi. Ia yakin 100% bahwa ia tidak melanggar aturan apapun. Namun Bram tetap bersikeras, suaranya meninggi, seakan ia baru menemukan pelanggaran besar yang fatal. Dengan sopan, Ibu Ratri mencoba menjelaskan bahwa ia tidak merasa melanggar, tetapi Bram justru mendekat. Langkahnya tegas, matanya menatap tanpa berkedip, bukan seperti polisi yang menjalankan tugas, melainkan seseorang yang sedang memainkan kekuasaan untuk kepuasan pribadi. Ketegangan memuncak. Saat itu juga, Ibu Ratri menyadari bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah keadaan. Bram sudah memutuskan sejak awal. Ia ingin mencari masalah dan Ibu Ratri, tanpa alasan jelas, menjadi target berikutnya. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Bram mengangkat tangan dan memberi perintah tegas. "Turun dari motor, Bu." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk diskusi. Berusaha tetap tenang meski hatinya semakin gelisah, Ibu Ratri mengikuti instruksi. Dengan gerakan pelan, ia menurunkan kaki ke tanah dan berdiri di samping Vespa putihnya. Namun sebelum ia sempat berpikir langkah selanjutnya, tangan Bram bergerak cepat merebut kunci motor dari lubang kontak seperti seseorang yang ingin merampas barang miliknya sendiri. Kunci itu digenggam Bram erat-erat, lalu dimasukkan ke dalam kantong celana seragamnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ekspresinya berubah sinis. Bibirnya terangkat membentuk senyum tipis yang penuh kesombongan. Sorot matanya menatap lurus ke wajah Ibu Ratri seolah ia ingin memastikan bahwa perempuan itu benar-benar merasa takut. Dan meski berusaha tegar, kegelisahan mulai tampak di mata Ibu Ratri. Ia tahu bahwa ketika seseorang seperti Bram sudah memegang kendali, semua kebenaran di tangannya bisa saja tidak berarti apa-apa lagi. Perlahan, beberapa warga mulai menghentikan langkah mereka. Ada yang melihat dari kejauhan, ada yang mengintip dari balik kaca toko. Namun tidak satu pun berani mendekat atau bertanya. Semua tahu reputasi Bram yang mudah tersulut dan tak segan menggunakan kekerasan, bahkan tanpa alasan. Suasana jalanan yang tadinya biasa mendadak berubah tegang. Seakan udara ikut membeku. Bisik-bisik terdengar samar, tetapi warga tetap menjaga jarak aman, jauh dari potensi masalah. Di tengah kondisi itu, Ibu Ratri mengumpulkan keberanian untuk bertanya, "Pak, boleh saya tahu kenapa kunci motor saya diambil?" Suaranya pelan, tetapi cukup jelas. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap sinis, mengangkat satu alis, lalu melirik ke Vespa putih yang kini sepenuhnya berada dalam kendalinya. Gesturnya menunjukkan bahwa ia menikmati situasi ini, menikmati puncak kekuasaan kecil yang ia ciptakan sendiri.
Ibu Ratri hanya berdiri tak berdaya. Pada detik itu, ia menyadari hal yang sangat penting. Ia tidak sedang berhadapan dengan polisi yang menjalankan tugas. Ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sengaja mencari alasan untuk menindas. Setelah puas menahan kunci Vespa itu di kantongnya, Bram berdiri dengan kedua tangan di pinggang, menatap Ibu Ratri seperti hakim palsu yang menunggu pengakuan dari terdakwa. Tanpa basa-basi, ia menyebutkan angka denda jumlah yang bahkan tidak masuk akal untuk ukuran pelanggaran apapun. Jumlah itu jelas mustahil dibebankan, hanya karena dugaan pelanggaran marka jalan. Kalau mau motor ini balik, bayar segini, ujarnya sambil menyebut angka yang membuat beberapa warga yang mendengar refleks menelan ludah. Tidak ada penjelasan, tidak ada surat tilang, hanya ancaman terselubung yang disampaikan dengan nada arogan. Cara ia mengatakannya semakin menegaskan bahwa ini bukan prosedur hukum, melainkan permainan kotor. Sejak awal berusaha menjaga sikap sopan, Ibu Ratri kini mulai merasakan kecurigaan dan kemarahannya bercampur menjadi satu. Ia menatap Bram dengan mata yang perlahan memantulkan ketegasan seorang ibu yang tidak mudah diperdaya. Dengan suara pelan namun tegas, ia mengatakan bahwa jumlah uang itu tidak masuk akal, apalagi untuk pelanggaran yang bahkan tidak ia lakukan. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada prosedur resmi yang mengharuskan pengendara membayar langsung kepada petugas tanpa bukti pelanggaran. Beberapa warga yang menonton mengangguk pelan, meski tetap tidak berani terlibat. Namun reaksi Bram justru mengejutkan. Wajahnya mengeras, rahangnya mengencang, dan tatapan matanya berubah seperti seseorang yang merasa kehormatannya diinjak. Ia melangkah mendekat selangkah demi selangkah. Jarak antara mereka kian menipis. Suasana berubah, semakin pekat. Bram tidak suka ditantang apalagi oleh perempuan yang menurutnya tidak punya hak untuk membantah. Ia merasa kekuasaannya diabaikan, dan egonya yang rapuh langsung terpukul. Setiap langkah yang ia ambil seakan mengguncang tanah, menandakan amarah yang mulai membara di dalam dirinya. Tanpa menunggu kalimat berikutnya dari Ibu Ratri, Bram mencondongkan tubuh, menatap tepat ke matanya dengan sorot tajam seakan hendak menelan keberaniannya. "Jadi kau menolak?" tanyanya pelan. Namun suaranya mengandung ancaman yang nyata. Ibu Ratri tidak mundur, meski napasnya mulai tidak stabil. Ia memeluk dirinya sendiri, berusaha menjaga agar rasa takut tidak terlihat. Di balik kerumunan warga yang mulai berkumpul, satu hal jelas. Bram bukan sedang menegakkan aturan. Ia sedang memaksakan kehendaknya. Penolakan Ibu Ratri barusan adalah tamparan pertama bagi egonya. Dan Bram, seorang yang terbiasa menyalahgunakan kekuasaan, tidak pernah menerima penolakan tanpa melawan. Bram yang dibutakan amarah tidak memberi Ibu Ratri waktu sedikit pun untuk bersiap. Tiba-tiba tangannya melayang cepat, menghantam pipi Ibu Ratri dengan kekuatan penuh. Suara tamparan itu menggema, memantul di dinding-dinding toko di sekeliling mereka. Udara seolah membeku sesaat. Kepala Ibu Ratri terpelanting ke samping, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan roboh ke aspal kasar. Rambutnya terurai berantakan. Napasnya terputus-putus. Matanya memanas, menahan rasa sakit yang menjalar dari wajah ke seluruh tubuh. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam, terpaku, antara takut dan tidak percaya. Tidak seorang pun menyangka tindakan brutal itu dilakukan di tengah jalan kepada perempuan yang sejak awal bersikap sopan. Namun, bukannya berhenti atau menyesal, Bram justru semakin menjadi-jadi. Dengan langkah besar ia mendekat. Tanpa ragu, ia menginjak lengan Ibu Ratri yang sedang berusaha bangkit. Teriakan tertahan keluar dari tenggorokannya, membuat beberapa warga spontan menutup mulut mereka dengan tangan. Tapi Bram tidak berhenti di situ. Ia menginjak punggung Ibu Ratri, menekan tubuh lemah itu ke tanah seolah yang sedang ia injak hanyalah sampah yang menghalangi jalannya. Raut wajah Bram menunjukkan kepuasan sadis. Seakan kekerasan yang ia lakukan adalah hiburan yang sudah lama ia tunggu. Tawa kasarnya terdengar keras, memotong kesunyian yang tercipta akibat ketakutan warga. Tawa itu bukan tawa lepas, melainkan tawa seseorang yang terbiasa menindas dan merasa dirinya kebal hukum. Warga yang menonton hanya bisa mematung, tidak berani mendekat. Mereka tahu siapa Bram sebenarnya. Reputasinya sebagai oknum yang sulit disentuh hukum bukan sekadar rumor. Warga yang mengenalnya tahu, siapapun yang melawan bisa menderita nasib yang sama atau lebih buruk. Ketakutan itu mengikat langkah mereka, membuat semua hanya mampu menyaksikan tanpa berbuat apa-apa. Di tengah penderitaannya, Ibu Ratri mencoba menahan sakit dengan menggigit bibirnya sendiri. Wajahnya memerah, tersapu debu aspal, dan tangannya gemetar hebat. Meskipun tubuhnya tertekan berat oleh sepatu bot Bram,
hatinya tetap berusaha bertahan. Ia tahu bahwa menyerah hanya akan membuatnya semakin dipermalukan. Namun rasa sakit itu terlalu besar. Pandangannya mulai kabur. Suara sekitar terdengar jauh, seperti tenggelam dalam air. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan murni yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Namun jauh di lubuk hatinya, ada satu hal yang lebih ia takuti daripada rasa sakit itu. Bagaimana reaksi Liora jika mengetahui hal ini? Setelah merasa puas mempermalukan dan menyiksa Ibu Ratri, Bram berdiri tegak sambil mengibaskan debu di sepatu botnya seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Ia menatap tubuh Ibu Ratri yang masih tergeletak di aspal. Tatapannya bukan tatapan penyesalan, melainkan tatapan kemenangan seorang tiran kecil yang merasa tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya. Ia memasukkan tangan ke dalam kantong celananya, memastikan kunci Vespa putih itu masih ada, lalu melangkah pergi dengan gaya angkuh. Setiap langkahnya terdengar berat, penuh kesombongan seolah ia ingin meninggalkan jejak bahwa dialah penguasa jalanan itu. Suasana di sekitar mendadak sunyi, seolah seluruh kota menahan napas. Warga yang tadi menyaksikan dari kejauhan hanya berani menatap punggung Bram hingga sosoknya benar-benar menghilang di balik tikungan. Tak satu pun berani bergerak sebelum ia pergi sepenuhnya. Mereka tahu betul betapa berbahayanya mengeluarkan suara ketika masih berada dalam jangkauan amarah seorang oknum seperti Bram. Baru setelah suara langkahnya tak terdengar lagi dan bayangannya lenyap dari pandangan, satu persatu warga mulai mendekat dengan langkah amat hati-hati. Seolah takut kejadian barusan merupakan jebakan yang bisa memanggil Bram kembali kapan saja. Ketika mereka merasa jarak aman sudah cukup, beberapa warga langsung berlari ke arah Ibu Ratri dengan wajah panik. Bu, Ibu bisa dengar?" tanya Pak Darto, pedagang sayur yang pertama berani mendekat. Tubuh Ibu Ratri tampak sangat lemah. Napasnya tersengal-sengal dan tidak beraturan. Tangan kirinya yang tadi diinjak masih gemetar hebat. Seorang bapak tua Pak Wiryo menunduk memeriksa denyut nadinya. Warga lain buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menelepon ambulans. Ada yang mencoba menenangkan Ibu Ratri dengan suara lembut, meski mereka sendiri masih syok menyaksikan kekerasan yang baru saja terjadi di depan mata. Beberapa perempuan yang hadir tampak menahan air mata, tidak percaya bahwa seorang ibu yang tidak bersalah diperlakukan begitu kejam. Dalam hitungan menit, area itu berubah menjadi titik kepanikan kecil. Warga bekerja sama mengangkat tubuh Ibu Ratri yang hampir tak berdaya, memindahkannya ke pinggir jalan agar ia tidak membahayakan dirinya sendiri dari kendaraan yang lewat. Meski mereka berusaha sebaik mungkin, terlihat jelas bahwa luka fisik bukan satu-satunya luka yang diderita Ibu Ratri. Harga dirinya, rasa aman yang selalu ia jaga, dan ketenangan hidupnya seakan dirampas dalam sekejap oleh seseorang yang seharusnya melindungi. Ketika suara sirena ambulans terdengar dari kejauhan, wajah-wajah warga dipenuhi campuran antara lega dan marah. Mereka tahu satu hal, apa yang menimpa Ibu Ratri tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dan tanpa mereka sadari, kejadian inilah yang akan menyalakan api yang jauh lebih besar, api yang akan dibawa oleh Liora. Di sisi lain, kegiatan belajar di sekolah barulah dimulai. Liora duduk di bangkunya sambil menyalin catatan dari papan tulis. Suasana kelas begitu biasa. Riuh rendah suara teman-temannya yang bercanda, sementara guru menjelaskan materi dengan ritme datar. Namun ketenangan itu tiba-tiba runtuh ketika ponsel dalam sakunya bergetar berkali-kali. Ia sempat ragu mengangkatnya, tetapi nama tetangganya Bu Mirna muncul di layar. Hatinya langsung tersentak. Dengan izin singkat, ia berjalan ke belakang kelas dan mengangkat telepon itu. Begitu suara panik dari seberang terdengar, wajah Liora seketika pucat. Kalimat pendek namun menghancurkan itu bergema keras di kepalanya. "Ibumu dilarikan ke rumah sakit." Pikiran Liora langsung kosong. Tidak ada ruang untuk berpikir panjang, tidak ada pertimbangan apapun. Hanya satu hal yang memenuhi benaknya. Ibunya dalam bahaya. Napasnya tersendat. Dadanya seperti dihimpit dari segala arah. Ia menatap gurunya dari kejauhan dan berkata lirih, hampir tak terdengar, "Bu, saya harus pergi." Tanpa menunggu jawaban atau mempedulikan teguran, Liora langsung berlari keluar kelas. Langkahnya cepat, hampir bergetar seperti seseorang yang sedang mengejar waktu sebelum semuanya terlambat. Teman-temannya hanya bisa menatap dengan bingung, tak mengerti apa yang terjadi. Saat melewati koridor, suara gurunya memanggil namanya terdengar samar di belakang. Namun Liora tidak menoleh. Setiap detik terasa mahal, dan setiap hambatan terasa seperti ancaman yang siap merenggut ibunya darinya. Ia menuruni tangga sekolah dengan tergesa,
hampir terpeleset karena langkahnya begitu terburu-buru. Napasnya semakin memburu, tubuhnya gemetar hebat, namun kepanikannya justru mendorongnya untuk bergerak lebih cepat. Ia keluar dari gerbang sekolah sambil berlari sekuat tenaga, tak peduli tatapan siswa lain yang terkejut melihatnya dalam kondisi panik. Di jalan menuju rumah sakit, pikiran Liora dipenuhi gambaran buruk. Ibunya terluka parah, tidak sadar, atau lebih buruk lagi tidak bisa berbicara. Setiap bayangan membuat dadanya semakin sesak. Dunia terasa gelap, seolah cahaya menghilang dan hanya menyisakan ketakutan yang menghantam bertubi-tubi. Meskipun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, nalurinya sebagai seorang anak sudah memperingatkannya, sesuatu yang mengerikan telah menimpa ibunya. Dan di balik kecemasan itu, perlahan-lahan muncul emosi lain, kemarahan. Kemarahan yang mulai menyala, siap meledak kapan saja saat ia melihat kondisi ibunya. Begitu tiba di rumah sakit Sembada, Liora langsung berlari melewati lorong-lorong yang dipenuhi pasien dan perawat. Matanya menyapu ruangan dengan gelisah, mencari sosok yang paling ia takutkan kondisinya. Ketika salah satu pintu ruang perawatan terbuka, pandangan Liora langsung membeku. Di atas ranjang, Ibu Ratri terbaring lemah. Pipinya lebam, sebagian wajahnya bengkak, bibirnya pecah, dan lengannya dibalut perban yang masih bergetar menahan nyeri yang belum mereda. Napasnya terdengar berat dan tersengal, seperti seseorang yang telah melalui penderitaan yang tidak pantas dialami siapapun. Rasa syok membuat Liora menutup mulut, hampir menangis. Namun ia memaksa dirinya tetap kuat. Di dalam dadanya, rasa takut berubah menjadi bara panas. Dengan langkah yang ragu namun penuh kepedihan, ia mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Bu, siapa yang melakukan ini?" Suaranya bergetar, hampir pecah. Ibu Ratri perlahan membuka mata. Tatapannya penuh rasa bersalah, bukan karena ia lemah, tetapi karena ia merasa telah membuat putrinya menyaksikan sisi paling kejam dari dunia. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, ia mulai menjelaskan apa yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana Bram menghentikannya tanpa alasan, menuduh seenaknya, merampas kunci motor, meminta uang dalam jumlah yang tak masuk akal, dan ketika ia menolak, betapa cepat kekerasan itu menghantam dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti belati yang menusuk dada Liora berulang-ulang. Ketika nama Bram akhirnya disebut, tatapan Liora berubah drastis. Mata yang sebelumnya dipenuhi kecemasan kini mengeras seperti baja. Jari-jarinya mengepal begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan kemarahan yang hampir meledak. Ia menunduk, mencoba mengatur napas yang semakin panas. Namun bayangan ibunya diinjak-injak di tengah jalan menghantam kesadarannya tanpa ampun. Di dalam dirinya ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Seakan kemarahan itu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam tubuhnya, membangunkan kekuatan yang tidak biasa. Kekuatan yang selama ini hanya menunggu dipanggil oleh rasa dendam yang cukup besar. Melihat perubahan di mata putrinya, Ibu Ratri berusaha mengangkat tangannya yang gemetar untuk menenangkan. "Jangan cari masalah, Lio," bisiknya lemah. Namun Liora tidak menjawab, bukan karena ia tidak mendengar, tetapi karena hatinya sudah dipenuhi tekad yang tak dapat dihentikan oleh kata-kata. Ia bangkit perlahan, wajahnya menegang, tatapannya kosong, namun menyimpan badai besar yang siap meledak. Di dalam hati, Liora berjanji, apa yang dialami ibunya tidak akan dibiarkan berlalu begitu saja. Di antara rasa sakit dan kemarahan itu, satu kata menggema keras di pikirannya. Balas. Liora keluar dari rumah sakit seperti angin badai yang siap menghantam apapun di depannya. Langkahnya cepat dan penuh tekanan, seolah tanah yang ia injak tidak mampu menahan amarah yang membara dalam dirinya. Ia tidak peduli panas matahari, tidak peduli tatapan orang-orang yang melihatnya berlari, yang ada hanya satu tujuan. Kantor sektor Arenga, tempat Bram bekerja. Sejak melangkah keluar dari gerbang rumah sakit, pikirannya sudah terisi satu tekad. Menuntut keadilan langsung dari sumber masalah, dan setiap langkah membuat amarah itu semakin matang, semakin padat hingga napasnya terasa panas seperti bara. Begitu Liora memasuki kantor polisi, suasana yang biasanya penuh aktivitas mendadak berubah tegang. Tatapan matanya tajam, rahangnya mengeras, dan tubuhnya dipenuhi energi yang tidak dapat dikendalikan siapapun. Ia berdiri di tengah ruangan dan menggebrak meja tanpa ragu, membuat beberapa petugas tersentak kaget. "Mana Bram?" teriaknya lantang. Suara itu menggema hingga ke ruangan belakang. Itu bukan sekadar teriakan.
Itu adalah ledakan emosi yang sudah terlalu lama menekan dada seorang anak yang melihat ibunya diperlakukan dengan sangat keji. Beberapa petugas terdiam, sebagian menunduk. Tidak ada yang siap menghadapi badai amarah yang meledak di depan mereka. Salah satu polisi di dekat pintu mencoba mengalihkan pandangan, namun gerak-geriknya terlalu jelas menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia perlihatkan. Liora menangkap sinyal kecil itu. Emosinya kembali meletup. Jangan pura-pura enggak tahu. Bentaknya sambil menatap setiap wajah satu persatu. Namun tidak satu pun berani menjawab. Mereka hanya saling pandang, masing-masing berharap ada orang lain yang merespons. Kegelisahan terlihat jelas, seperti ada rahasia besar yang mereka sembunyikan tetapi tak sanggup mereka ungkapkan. Beberapa bahkan menarik napas panjang, seolah menahan diri agar tidak terlibat dalam masalah yang bisa mengancam keselamatan mereka sendiri. Dan semakin lama, semakin jelas bagi Liora, bahwa mereka bukan hanya takut padanya, mereka takut pada sesuatu yang jauh lebih besar. Mungkin pada Bram, atau pada sesuatu di balik Bram yang belum ia ketahui. Liora menggertakkan giginya, kesal melihat kepengecutan itu. Ia menendang salah satu kursi hingga melesat keras ke dinding, membuat beberapa polisi melompat kaget. Kalau kalian gak mau ngomong, biar aku cari sendiri. Suaranya berat, penuh tensi. Mata Liora memerah, tubuhnya menegang. Semua orang di ruangan itu tahu gadis ini bukan hanya marah, ia sedang berada di ambang batas ketenangan manusia normal. Dan apa yang akan terjadi setelah ini, mereka sadari. Jauh lebih besar daripada sekadar seorang anak yang mencari keadilan untuk ibunya. Liora pulang dengan langkah berat, penuh kemarahan yang tidak lagi bisa ia redam. Setiap meter perjalanan terasa seperti bara yang menyalakan kembali luka batin dari kejadian siang itu. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Sunyi menyelimuti ruangan kecil itu, tetapi pikirannya justru berisik dipenuhi rekaman ulang kekerasan yang diterima ibunya. Tamparan itu, injakan sepatu bot Bram, tawa kasarnya yang terdengar seperti mengejek martabat keluarganya. Semua itu terus berputar tanpa henti di kepala Liora. Dan semakin lama ia mengingatnya, semakin kuat rasa dendam itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak mungkin ia abaikan lagi. Malam itu Liora tidak dapat tidur. Tubuhnya mungkin diam, tetapi jiwanya tidak. Ia duduk bersandar pada dinding, kedua lutut dirangkul, mata menatap lantai kosong tanpa benar-benar melihat. Sesekali napasnya terdengar berat, tanda bahwa gelombang emosi terus menghantamnya. Di sela keheningan, ia mengulurkan tangan, meremas selimut dengan keras sampai lengannya bergetar, seolah ia sedang mencekik bayangan Bram yang terus menghantuinya. Matanya memerah, bukan karena menangis, tetapi karena amarah yang membara dan menolak padam. Saat jam dinding melewati tengah malam, Liora bangkit dan berjalan ke jendela. Di luar sana, langit hitam tanpa bintang, gelap, kosong, tidak memberi ketenangan apapun. Besok, gumamnya pelan namun tegas. Besok semuanya berakhir. Suaranya tidak terdengar seperti suara seorang gadis SMA biasa. Ada sesuatu yang lain, lebih dingin, lebih tajam, lebih kuat. Liora bukan hanya ingin mencari Bram, ia ingin memastikan laki-laki itu merasakan sakit yang sama berat, bahkan lebih parah, dari apa yang telah ia lakukan terhadap ibunya. Tekad itu sudah matang, tidak ada satupun alasan di dunia yang bisa menghentikannya. Ia tahu persis di mana Bram biasa bertugas. Di Simpang Lembayung, persimpangan besar dekat Pasar Lembayung pada jam-jam ketika arus kendaraan sedang ramai. Itu rutinitas yang sering ia lihat setiap kali berangkat sekolah. Dan besok, ia akan berada di sana, lebih awal dari siapapun, tidak membawa bukti, tidak membawa saksi, tidak membawa kata-kata manis untuk meminta keadilan. Yang ia bawa hanyalah dendam-dendam yang mengalir deras bersama darahnya. Liora berdiri di kamar yang gelap itu, tubuhnya tegak, napasnya stabil, dan mata yang kini tidak sekadar marah, melainkan mata seorang pemburu yang sudah menentukan targetnya. Besok bukan hanya hari baru baginya, itu adalah hari pembalasan. Keesokan paginya, sebelum matahari naik sepenuhnya, Liora sudah berdiri di pinggir jalan. Tempat itu adalah titik di mana Bram biasanya berjaga, sebuah persimpangan sibuk yang setiap hari dilalui ratusan orang. Liora berdiri dengan tangan mengepal, wajah datar tanpa ekspresi, tetapi darahnya mendidih. Angin pagi yang biasanya menenangkan justru terasa seperti cambuk yang memperkuat tekadnya. Dari kejauhan, ia melihat sosok Bram muncul dengan gaya santai. Seragamnya yang kusut masih sama, dan cara berjalannya masih memancarkan kesombongan seperti kemarin. Begitu Liora mengenali siluet itu,
Seluruh amarah yang ia tahan sejak semalam langsung naik ke permukaan. Tidak ada lagi yang bisa mengurungnya. Bram berdiri di tengah jalan, meniup peluit sambil mengatur arus kendaraan secara asal-asalan. Sama sekali tidak sadar bahwa seseorang sedang mengamatinya dengan tatapan membunuh. Liora melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya mantap seperti singa muda yang semakin dekat dengan mangsa. Beberapa pedagang yang mengenali wajahnya sempat memandang heran, tetapi tidak sempat bertanya apapun ketika melihat aura berbeda yang memancar dari gadis itu. Ketika jarak tinggal beberapa meter, Liora berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, menahan gemuruh amarah dalam dadanya lalu melepaskannya dalam satu gerakan yang tak diduga siapapun. Tanpa memberi Bram kesempatan sekecil apapun untuk menoleh, Liora melompat tinggi dengan kecepatan yang tidak wajar. Tubuhnya bergerak seperti kilat, dan dalam sekejap kakinya menghantam wajah Bram dengan kekuatan penuh. Suara benturan keras menggema, memotong hiruk-pikuk pasar yang biasanya riuh. Bram terpelanting. Tubuhnya terhempas ke aspal dengan suara berdebam brutal, membuat beberapa orang spontan menutup mulut mereka. Peluit yang ada di tangannya terlepas dan meluncur jauh, menabrak kaki seorang pengendara yang kebingungan. Dalam sepersekian detik, sosok yang selama ini menebar ketakutan justru terkapar tidak berdaya. Wajahnya memerah, tergores keras akibat benturan. Warga yang melihat kejadian itu langsung terperanjat. Ada yang memekik histeris, ada yang mundur beberapa langkah dengan wajah pucat, dan ada pula yang tetap terpaku di tempat tak percaya bahwa gadis SMA pendiam yang mereka kenal dapat melakukan serangan secepat dan sekeras itu. Suasana yang awalnya sibuk berubah menjadi kekacauan kecil. Pedagang menghentikan aktivitas, pengendara menoleh, dan orang-orang yang lewat berhenti di tengah langkah mereka. Di tengah keterkejutan itu, Liora berdiri tegak. Napasnya berat, matanya menyala seperti bara yang baru disulut. Ia tidak menyesal, ia tidak ragu. Baginya, ini baru permulaan. Pembalasan untuk Bram baru saja dimulai. Setelah serangan pertama yang membuat Bram tersungkur, Liora tidak berhenti. Ia berjalan mendekati tubuh lelaki itu dengan langkah perlahan, namun penuh tekanan. Tatapannya tidak lagi seperti tatapan remaja, melainkan tatapan seseorang yang telah kehilangan batas kesabaran terhadap ketidakadilan. Bram mencoba bangun. Tangannya gemetar mencari tumpuan. Namun sebelum ia bisa berdiri, Liora sudah berdiri tepat di depannya. Tanpa keraguan sedikit pun, ia membungkuk dan meraih kerah seragam Bram, menarik tubuh besar itu dengan satu sentakan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan tubuh seorang gadis SMA seharusnya. Semua orang menyangka Liora hanya akan mendorong atau memukulnya lagi, tetapi apa yang mereka lihat melampaui logika. Dengan kedua tangannya, Liora mengangkat Bram setinggi dadanya. Tubuh polisi itu menggantung seperti kain lunglai tanpa tenaga. Bram mencoba menggerakkan kaki dan tangan, tetapi ia lebih mirip seseorang yang sedang ditahan oleh kekuatan tak terlihat yang jauh lebih kuat darinya. Liora kemudian mengangkat tubuh itu lebih tinggi lagi, hingga benar-benar berada di atas kepalanya seperti seseorang yang mengangkat beban ringan di gym. Tidak ada raut lelah, tidak ada tanda berat. Sebaliknya, tubuh Liora tampak stabil dan kokoh. Seolah kekuatan itu datang dari sesuatu yang jauh lebih dalam daripada otot manusia biasa. Warga yang menyaksikan terpaku tanpa suara. Beberapa menutup mulut sambil mundur perlahan, memandang Liora dengan campuran takut dan tak percaya. Suasana pasar yang biasanya bising berubah sunyi total, hanya menyisakan suara napas Liora yang berat, napas seseorang yang sedang menahan badai di dalam tubuhnya. Seorang pedagang menjatuhkan barang dagangannya, karena tangannya gemetar melihat pemandangan tak masuk akal itu. Semua orang tahu Bram adalah pria besar dan kuat, tetapi melihat tubuh itu terangkat begitu mudah oleh seorang remaja, bulu kuduk mereka berdiri. Ini bukan amarah biasa, ini bukan tenaga normal. Ini di luar batas manusia. Di tengah keheningan yang menekan itu, sorot mata Liora berubah semakin merah, seperti bara yang baru saja mendapat udara untuk menyala lebih besar. Tatapan itu tidak lagi mencerminkan seorang anak yang marah, melainkan seseorang yang sudah melewati titik balik emosinya. Seseorang yang siap menuntut balas dengan cara yang tak bisa dihentikan siapapun. Napasnya yang teratur namun berat terdengar seperti sebuah peringatan. Dalam sekejap, warga sadar bahwa gadis ini menyimpan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Kekuatan itu bukan hanya fisik. Ada sesuatu yang sedang terbangun. Sesuatu yang menghubungkan masa lalu ibunya dengan masa depan yang kini terasa jauh lebih gelap dan penuh misteri. Dengan tubuh Bram masih tergantung tinggi di atas kepalanya,
Liora berdiri tegap di tengah jalan. Seluruh perhatian warga kini tertuju sepenuhnya padanya. Di detik itu, amarah yang sejak semalam ia tahan akhirnya meledak menjadi suara panjang yang menggema di sepanjang ruas jalan. Suara Liora berubah bukan lagi suara gadis SMA biasa, melainkan suara yang penuh tekanan emosi, keras, bulat, dan mengandung tekad yang tak bisa dilunturkan. Ia berteriak bahwa apa yang ia lakukan ini adalah balasan. Balasan atas tindakan keji Bram, tindakan yang mempermalukan, menyakiti, dan merampas martabat ibunya di depan banyak orang. Kata-kata itu meluncur seperti ledakan energi, menghentikan seluruh aktivitas di pasar dalam sekejap. Bram, yang tadinya merasa berkuasa, kini justru menjadi sosok yang ketakutan. Wajahnya pucat luar biasa, hampir kehilangan warna. Tangannya terulur ke udara, seolah mencari sesuatu untuk berlindung. Namun tidak ada apapun yang bisa menyelamatkannya dari genggaman Liora. Lebih dari rasa sakit fisik, ketakutan terbesar Bram adalah menyadari bahwa dirinya kini berada dalam kendali seseorang yang kekuatannya tidak ia ketahui, kekuatan yang bahkan tidak ia pahami batasnya. Mata Bram membesar, napasnya kacau, tubuhnya bergetar tak beraturan, seperti seseorang yang baru saja melihat sisi gelap dunia yang selama ini tidak ia sadari keberadaannya. Warga yang menonton semakin banyak berdatangan, memenuhi trotoar dan menutup sebagian jalan. Ada yang merekam dengan kamera ponsel, namun rekamannya gemetar karena tangan pemiliknya bergetar hebat. Ada yang menjerit kecil, ada pula yang hanya terpaku diam, seperti sedang menyaksikan fenomena yang terlalu sulit dipahami oleh logika manusia. Mereka tidak tahu siapa Liora sebenarnya, tetapi mereka tahu satu hal. Tidak ada remaja manapun yang bisa melakukan apa yang sedang mereka lihat saat ini. Suasana semakin riuh, namun tidak ada yang berani mendekat. Tatapan mereka tertuju pada Liora yang kini berdiri sebagai sosok yang menggabungkan dua hal sekaligus. Dendam seorang anak dan kekuatan misterius yang tidak seharusnya dimiliki manusia biasa. Di tengah kerumunan itu, angin berembus membawa suara teriakan Liora ke seluruh penjuru, membuat kata-katanya terdengar seperti gema dari seseorang yang tidak lagi terikat oleh ketakutan. Sorot matanya yang menyala merah bukan lagi sekadar simbol kemarahan tetapi tanda bahwa ada sesuatu yang benar-benar telah bangkit dari dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar daripada dendam. Napasnya yang berat membentuk ritme seperti jenderang perang, menggetarkan suasana, seolah menandai dimulainya babak baru. Dan pada saat itu, semua orang termasuk Bram yang tak berdaya menyadari bahwa hari itu bukan sekadar pembalasan pribadi. Ini adalah titik awal dari terkuaknya sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih berbahaya. Ketika keributan semakin membesar, beberapa polisi akhirnya datang berlarian untuk melerai. Namun sebelum mereka sempat mendekat, seorang pria tua dengan langkah gontai tetapi sorot mata tajam menerobos kerumunan. Dialah Pak Surya, mantan polisi yang dikenal sebagian warga pasar. Dengan suara lantang yang mematahkan kebisingan, ia berteriak bahwa Bram bukan sekadar oknum yang bertindak di luar aturan. Pernyataannya menggema keras, membuat polisi-polisi yang datang mendadak menegang. Pak Surya melanjutkan mengungkap bahwa Bram adalah bagian dari unit Senja, unit bayangan yang beroperasi di luar struktur kepolisian resmi. Kelompok gelap yang selama ini memeras warga, menutupi kejahatan, dan menjaga alur perdagangan barang ilegal yang melibatkan pihak berkuasa. Ucapan itu membuat beberapa polisi lain saling pandang dengan wajah panik, seolah rahasia yang mereka jaga bertahun-tahun, akhirnya pecah di hadapan publik. Warga yang mendengar tersentak. Ada yang menutup mulut, ada yang berbisik, ada yang spontan memundurkan langkah karena takut pada sesuatu yang jauh lebih besar dari Bram. Namun yang paling terkejut adalah Liora. Kalimat berikutnya dari Pak Surya menghantam jantungnya seperti petir. Dengan suara bergetar namun penuh peringatan, pria tua itu berteriak bahwa unit Senja selama ini memburu seseorang. Seseorang yang mereka anggap berbahaya. Seseorang yang tidak boleh membesar. Seseorang yang berbeda. Dan orang itu adalah Liora. Suasana langsung berubah drastis, seperti udara yang tersedot keluar dari ruang itu. Suasana langsung berubah drastis, seakan seluruh udara tersedot keluar dari kerumunan. Warga yang tadinya terpukau oleh kekuatan luar biasa gadis itu, kini memandangnya dengan campuran takjub dan takut. Polisi-polisi yang datang justru terlihat semakin gugup, seolah kedatangan Liora di tempat itu adalah mimpi buruk yang selama ini mereka coba hindari. Pak Surya, mantan polisi yang tadi membuka semua rahasia, melanjutkan penjelasannya dengan suara lebih pelan namun penuh tekanan, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Menurutnya, Liora bukan gadis biasa.
Ia adalah salah satu dari beberapa anak yang diam-diam menjadi subjek eksperimen rahasia bertahun-tahun lalu. Eksperimen yang dilakukan oleh sebuah institusi besar yang memanfaatkan anak-anak sebagai bahan uji coba kekuatan biologis. Para ilmuwan yang terlibat bekerja di balik layar tanpa jejak publik. Dan salah satunya adalah ayah kandung Liora sendiri. Ayah yang menghilang tanpa kabar bukan karena ia lari dari tanggung jawab, tetapi karena ia melarikan diri dari proyek yang telah berubah menjadi monster. Ia tahu bahwa anak-anak yang lahir dari subjek generasi pertama bisa memiliki kemampuan abnormal. Ia tahu, Liora akan menjadi target begitu kebenaran itu terungkap. Bram menurut Pak Surya tidak menghentikan Ibu Ratri karena pelanggaran. Ia menyerang bukan karena aturan, tetapi karena ia mengenali wajah Liora. Wajah yang tersimpan dalam arsip rahasia unit Senja. Ia menggunakan Ibu Ratri sebagai umpan, berharap Liora muncul dan menunjukkan emosinya. Ketika Liora benar-benar datang, Bram berniat memancing kekuatan yang selama ini tidur di dalam tubuh gadis itu. Tujuannya bukan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk memastikan apakah Liora benar keturunan dari proyek yang mereka kejar. Kini semua orang mengerti bahwa kejadian hari itu bukanlah kecelakaan. Ini adalah bagian dari operasi gelap yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar tindakan seorang oknum polisi. Dunia Liora berubah dalam sekejap. Ia baru menyadari bahwa musuh yang ia hadapi jauh lebih besar, jauh lebih gelap dari apa yang pernah ia bayangkan. Saat Liora masih mencengkeram tubuh Bram yang mulai kehilangan tenaga, suara pelan memanggil dari kejauhan. Liora. Ia menoleh cepat, dan di antara kerumunan yang terbelah, Ibu Ratri berjalan tertatih menuju pusat keributan. Wajahnya pucat bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena ada sesuatu yang berubah. Bola matanya tampak lebih gelap. Lapisannya seperti bergerak samar, dan kilau aneh berpendar setiap kali cahaya matahari menyentuhnya. Liora yang semula diliputi amarah, kini merasakan hawa dingin merayap di sepanjang tulang punggungnya. Naluri dalam dirinya tahu, ada sesuatu yang disembunyikan ibunya, sesuatu yang selama ini tidak pernah terlihat. Pak Surya yang tadi begitu lantang mendadak terdiam saat melihat Ibu Ratri. Tatapan matanya membesar, wajahnya mengeras, dan suaranya merendah penuh ketakutan ketika ia berkata pelan, namun cukup jelas untuk Liora dan beberapa orang di dekatnya mendengar. Bukan Liora target mereka, tapi ibunya. Kata-kata itu membuat suasana berubah drastis sekali lagi. Warga yang tadinya hanya penasaran kini mundur selangkah, menyadari bahwa ancaman yang muncul bukan lagi tentang kekuatan Liora, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, lebih berbahaya. Liora memandang ibunya dengan campuran bingung dan takut. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rahasia keluarganya tidak berhenti pada siapa ayahnya tetapi jauh sebelum itu. Ternyata Ibu Ratri bukan sekadar korban. Ia adalah subjek percobaan generasi pertama. Proyek awal yang dilakukan bertahun-tahun lalu proyek yang gagal, tetapi meninggalkan efek samping laten. Efek yang selama ini tertidur di dalam dirinya, menunggu pemicu untuk bangkit. Dan pemicu itu adalah serangan Bram kemarin. Unit Senja bukan sedang memburu Liora karena kekuatannya. Mereka sudah membuntuti Ibu Ratri sejak lama, memantau perubahan kecil dalam tubuhnya, menunggu saat tepat untuk memastikan apakah efek eksperimen itu masih aktif. Dan kini, setelah insiden brutal itu, tanda-tanda itu mulai bangkit. Ibu Ratri menatap Liora, tetapi suaranya bukan lagi suara seorang ibu. Dengan nada datar terlalu tenang, terlalu datar, nyaris tidak manusiawi ia berbisik. Jangan ikut campur. Mereka datang. Untukku. Tiba-tiba tubuh Ibu Ratri bergetar keras. Getaran yang menjalar dari ujung jari hingga ke lehernya seperti seseorang yang menahan sesuatu besar yang berusaha keluar. Dari kejauhan terdengar deru mobil-mobil hitam tanpa plat. Jumlahnya lebih dari satu. Mereka bergerak cepat menuju lokasi. Warga panik dan berlarian mundur. Bram yang masih tergantung di tangan Liora menjerit ketakutan, memohon pertolongan. Sementara Liora hanya terpaku membeku oleh pemandangan di depan matanya. Ibunya sedang berubah. Ekspresi Ibu Ratri perlahan tidak lagi menyerupai dirinya. Senyum samar muncul, tetapi itu bukan senyum lembut seorang ibu. Itu adalah senyum seseorang, atau sesuatu, yang selama ini disembunyikan dunia.